Ya, shalom. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah hampir. Dan untuk memudahkan Bapak Ibu mengerti sampai penjelasan terakhir, ya ini ya judulnya hampir. Saya ingatkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah next 1 juta kurang 1 rupiah tidak jadi 1 juta. Kalau bahasa Ibraninya sak juta kurang sak rebes gak jadi 1 juta. Ya, 1 juta kurang 1 rebes. Oh ini 1 juta kurang 1 rupiah tidak jadi 1 juta. Jadi 1 juta kalau nggak ada sak rebes gak jadi 1 juta. Ini nilainya 999.999 rupiah. Nah, hampir itu nggak cukup. Hampir itu nggak enak. Hampir itu juga nggak sempurna. Tuhan nggak suka kita jadi orang Kristen yang hampir. Hampir apa? Karena, ini artinya, karena hampir itu adalah tahap akhir menyelesaikan sesuatu. Tinggal sedikit, namun gagal. Ya. Hampir itu kita sudah di tahap akhir, cuma tinggal sedikit, tapi gagal. Nah, yang nggak enak itu apa? Hampir juara. Sudah tinggal sedikit garis finishnya, tapi gagal. Hampir dapat kerja, sudah interview kemana-mana, bensin habis banyak, sudah tinggal sedikit aja. Akhirnya gagal. Yang paling nggak enak, hampir masuk surga. Sudah tinggal sedikit pintu surga itu di depan mata, tapi ternyata gagal ditutup. Pintunya tertutup. Tunggu, jebret ditutup. Kasihan deh lu gitu malaikatnya. Jadi nggak enak, hampir itu sangat-sangat nggak enak. Nah, Yohanes 3:16 next. Ya, kita tahu bahwa kalau saya boleh istilahkan bahwa anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan, kalau saya boleh samakan itu sama dengan nilainya 999.999 rupiah. Dan satu repesnya, 1 rupiahnya itu respon kita, mau percaya, mau menerima anugerah keselamatan itu ya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya, bukan supaya setiap orang yang tidak ada responnya. Ada ini, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi anugerah keselamatan, anugerah kemurahan, perlindungan Tuhan itu bagi yang percaya. Itu loh 1 repesnya kita itu 1 rupiahnya itu kita percaya, kita menerimanya. Ya, amin Bapak Ibu. Ngerti ya sampai sini? Nah, mungkin Bapak Ibu merasa, alah wong sak repes saya. Cuma 1 rupiah itu loh. Itu kan kecil banget. Tetapi ingat, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak taat, tidak mau menerima, maka anugerah yang mahal senilai 999.999 rupiah ini akan hilang, terbakar, hangus. Nah, jadi jangan anggap hari ini, jangan anggap respon kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika hati kita percaya, ketika hati kita menerima firman itu diperhitungkan sebagai 1 rupiah yang berharga.
berharga. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap kecil, jangan dianggap receh. Halah saripis saya. Ya, nanti kalau kita biasa saja wes kalau minggu itu ya wes kayak gini kebaktian itu wes dengar firman tanpa respon apa-apa hilang, rugi sendiri ya. Tuhan bilang kita harus mengerjakan iman percaya kita harus setiap hari menjagai hati kita untuk terus menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Ya, supaya karena nanti kalau berhasil betapa baiknya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Kalau kamu setia sampai akhir, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Untuk 1 rupiah itu loh, untuk 1 repes. Kalau kita berhasil di akhir hidup kita tetap percaya memelihara iman. Kalau kita terus menyala-nyala untuk Tuhan, maka Tuhan bilang, aku memberikan mahkota kehidupan. Mau pakai mahkota apa? Gundulan. Tadi nyanyinya akan semangat, kami terima. Supaya dapat mahkota. Semua saya pun juga kepingin. Gak mau gundulan. Tapi ya itu, selama di bumi ini, selama kita bernafas, selama Tuhan kasih kita umur panjang, kerjakan yang 1 rupiah ini. Amin. Coba lihat kanan kiri. Kerjakan 1 rupiahmu itu. Jangan disia-siakan, jangan dianggap sepele. Ya, hari ini kita akan bahas betapa pentingnya nilai 1 rupiah ini, 1 repes ini. Karena kalau kita anggap enteng, kita anggap halah wis 1 repes saya wis gak usah. Biarkan hilang, maka hilanglah anugerah yang kita dapat yang senilai 999.999 rupiah ya. Ayo kita baca Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Ya saya baca dulu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Next. Ya Bapak Ibu. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kedua, ingatlah akan istri Lot. Ini ya. Seorang wanita yang tidak mau bayar 1 rupiah, maka dia kehilangan anugerah keselamatan. Dia padahal sudah hampir sedikit lagi dia selamat. Tapi karena dia menjadi mendua hati, karena dia tidak taat pada Tuhan. Akhirnya dia mati jadi tiang garam. Padahal Bapak Ibu, kalau kita nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah Kejadian 13 dan 19 bahwa istri Lot ini dan keluarganya dia itu mendapat peringatan. Malaikat Tuhan datang dan ngomong, ayo cepat pergi dari Sodom. Sebentar lagi Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora ini dengan hujan api dan belerang. Di Indonesia sudah hujan es ya, belum hujan api ya. Mungkin karena kita banyak berdoa ya, gak jahat kayak orang Sodom. Kenapa kok sampai hujan api dan belerang? Karena penduduknya sangat bejat, sangat jahat. Semua orang mengeluh tentang dosanya orang Sodom dan Gomora. Jadi ketika keluarga Lot ini diberi peringatan, cepat keluar dari. Itu kan seperti apa ya, idaman
orang Kristen sekarang. Kalau kita tahu kapan dijemput malaikat, kayak penjahat sebelah kanan, hidupnya waktu muda, foya-foya, kayak tua, kaya raya. Terus mimpinya mati, masuk surga. Kalau sudah tahu jam segini kamu mau mati, dijemput malaikat di sini, nah itu bisa bertobat. Itu kan idaman semua orang Kristen, semua orang. Selama muda sakarepe dhewe mau mati baru tobat. Tapi istri Lot, karena meskipun dia terima peringatan Tuhan, terus dia ditarik keluar oleh malaikat Tuhan, tapi karena sekali lagi, karena dia mendua hati, karena dia enggak taat, akhirnya dia jadi tiang garam. Sungguh tragis Bapak Ibu. Hari ini kayak horor semua ya, tegang semua. Hari ini sungguh-sungguh kita belajar firman Tuhan. Ya, jangan pengakuannya, saya ini pengen selamat, saya ini pengen diselamatkan. Tapi kelakuannya menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan kriminalitasnya. Ya, jadi gak boleh Bapak Ibu. Hari ini kita sungguh-sungguh belajar dari istri Lot bahwa kalau dia tidak bayar 1 rupiah itu, dia tidak taat pada Tuhan. Dia noleh, dia jadi tiang garam. Terus selanjutnya ada, ya ini tadi, ada fakta tentang Bulot ya. Istri Lot saya panggil dengan Bulot. Dia adalah satu-satunya wanita yang dicatat di Alkitab yang mati sebagai tiang garam. Selain maling kundang Bapak Ibu. Bukan ya? Bukan karena dia ujuk-ujuk dia noleh terus akhirnya simsalabim jadilah tiang garam. Tidak kayak gitu ceritanya Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi ketika malaikat Tuhan menarik mereka keluar, istri Lot keluar, kan dibilangi larilah secepat mungkin. Jangan mampir, jangan berhenti dimanapun. Jangan noleh ke. Nah, tapi yang dilakukan malah dia tidak berlari, dia memperlambat, terus dia jalan, akhirnya dia kena hujan belerang itu. Jadi bukan karena simsalabim, oleh belakang dor jadi tiang garam, tidak seperti itu. Tapi dia berlambat-lambat, dia noleh ke belakang, berhenti, akhirnya dia kena hujan. Jadilah tiang garam. Terus next tiang garam itu juga bukan karena rasanya asin Bapak Ibu. Oh ya dikasih nama tiang garam karena kalau didolet asin. Bukan untuk masak juga bukan. Tapi karena kalau kita tahu hujan belerang, hujan asam itu mengandung H2SO4. Kalau kulit kena hujan ini, kulit jadi melepuh, jadi putih. Kalau enggak percaya, boleh silakan dicoba di rumah nanti ya. Soda api, pakai soda api. Nah, ketika kita baca Lukas 17, Tuhan itu dengan serius mengatakan, ingatlah akan istri Lot, jangan kamu mengulangi kesalahan istri Lot itu, Bulot itu. Kenapa? Karena Kejadian 19 ayat 1-29 nanti Bapak Ibu baca bahwa Lot dan keluarganya itu tinggal di Sodom. Dan seperti tadi yang saya katakan, Sodom itu tingkat kejahatannya sangat tinggi. Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Bahwa mereka punya penyimpangan seksual yang aneh. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua. Itu mereka homo. Dan kalau sekarang itu kayak LGBT. Kejadian 19 ayat 45.
Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang bahkan seluruh kota itu, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Next. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Pakai itu dalam seksual, perkosa. Jadi kan malaikat Tuhan itu datang dua ke Sodom. Nah, yang menyambut itu Lot. Lot dibawa ke rumahnya. Nah, orang Sodom lihat ada dua orang tadi itu, terus mereka bilang, di mana orang-orang yang datang kepadamu? Bawa keluar. Dan bukan cuma satu dua orang. Alkitab mencatat tadi sebelum seluruh kota dari yang muda sampai yang tua tidak terkecuali. Bayangkan Bapak Ibu, betapa bejatnya. Saya kalau baca ini ngeri. Dan seluruh orang mengeluh akan dosa dari Sodom dan Gomora. Itu akhirnya Tuhan membinasakan kota itu dengan hujan api dan belerang. Lah, sekarang kenapa Bu? Lot itu kan ponakannya Abraham. Bukankah dia itu bersama-sama dengan Abraham? Lah kok sekarang tinggal di Sodom berpisah? Ada yang tahu? Kejadian 13 mencatat bahwa Lot dan Abraham sangat diberkati Tuhan. Sehingga ternak mereka sangat dan sangat banyak. Satu negeri itu tidak cukup menampung kedua ternak orang ini. Bayangkan Bapak Ibu. Kedua jumlah yang punya Abraham dan Lot ini saking banyaknya. Jadi rumput itu sangat berharga. Setiap ada rumput, para gembala Lot dan Abraham ini mesti tawuran. Ayo tawuran sih, sing menang siapa? Nah dapat rumput. Lah bayangkan setiap kali ketemu rumput tawuran. Tawurannya cuma gara-gara rumput, gak elit kan. Lah Abraham bilang, sudahlah Lot, kita ini kerabat. Wes jangan hidup kayak gini lah, gak enak lah. Mau bersaudara kok tukaran. Wes gini kita pisah demi keamanan bangsa dan negara. Ya kita berpisah. Kamu kalau ke timur, aku barat. Kamu ke utara, aku selatan. Ya jadi gitu. Nah terus akhirnya Lot lihat. Next. Akhirnya Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman. Bayangkan Bapak Ibu, tidak main-main, yang dilihat Lot itu hijau, super hijau. Asli loh, airnya banyak. Terus hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi lembah Yordan itu panjang ya Bapak Ibu. Karena ternaknya banyak, dia butuh tempat yang luas. Dan lembah Yordan ini salah satunya ditinggali kota Sodom dan Gomora dan beberapa kota yang lain. Akhirnya Lot di situ. Dia melihat bahwa itu adalah taman Tuhan, sorga dunia. Padang rumput hijau, sungai yang banyak. Dia melihat, oh disinilah hidupku terjamin. Bisnisku untung, uangku uangku banyak gitu ya. Nah, tapi dia lupa, memang itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia lupa ayat 13 bahwa orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Next. Ya, apa yang dia pikir itu surga dunia, itu sebenarnya adalah lo kayak ngomong cuma ibu gembala. Ayo Bapak Ibu, dia lihat inilah surga dunia. Ternyata itu adalah
Hati-hati Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu setiap hari doa pagi. Seperti yang suami saya katakan. Supaya apa? Supaya kita itu tidak ditipu mata kita, tidak ditipu hati kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena seringkali apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang indah, itu dibalik semuanya itu tidak seperti yang kita lihat. Kita perlu Tuhan menuntun langkah kita. Amin. Makanya doa pagi sungguh-sungguh, Tuhan, jangan biarkan aku disesatkan, ditipu dengan hatiku. Lot itu juga gitu, dia berpikir, wah ini tuh bisnisku menguntungkan kalau di sini. Nanti aku sambil bisnis, sambil mengembangkan ternak, sambil tak memberitakan Injil. Maksudnya baik kan? Itu hatinya itu kalau mendua, enggak kroso kalau berubah jauh dari Tuhan. Makanya sungguh-sungguh kita perlu Tuhan setiap hari menuntun langkah kita. Ya, membebaskan kita. Karena apa? Karena ketika Kejadian 13 ayat 10. Tolong dibuka no. Kejadian 13 ayat 10. Oh ya, nanti kita baca itu ya. Ini tadi 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu dan ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abraham menetap di tanah Kanaan. Abraham stay. Tapi Lot pindah ke kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 12. Ya, Abraham stay. Tuhan bilang, kamu dimanapun kamu berada, aku akan memberkati engkau. Padahal kan sebelum itu kan seringkali terjadi perkelahian antara gembala Lot dan Abraham ini. Tapi ketika meskipun tidak ada lagi harapan ada rumput, tapi dia bilang, aku tetap percaya pada janji Tuhan. Aku tetap memegang firman Tuhan apapun keadaannya, maka dia diberkati. Tetapi Lot karena dia memilih apa yang dia pandang baik, matanya baik, maka dia tersesat di Sodom dan Gomora. Oh ini kejadian 19. Kejadian 19. Jadi ketika dia pindah, pertama dia itu amping-amping Bapak Ibu. Amping-amping itu apa namanya? Istilahnya kalau berkemah itu dia itu masih di luar kota Sodom, di perbatasannya. Nah, Kejadian 19 ayat 1 dan 2 berkata, ini ya setelah pindah dia berkemah di luar kota. Tetapi sambil menyelam dan minum air, berbisnis sana sini lerek sana, akhirnya Lot dan keluarganya menjadi penduduk Sodom. Bandingkan dulu dia berkemah, sekarang dia punya rumah dan dia tidak tinggal lagi di luar kota, tapi masuk di dalam Sodom. Dia menjadi orang yang kaya raya dan terhormat. Dia jadi pejabat. Apa buktinya? Ketika dia duduk di pintu gerbang, itu kayak di Israel budaya waktu itu, orang yang duduk di pintu gerbang itu pemimpin, orang tua-tua. Nah, Lot ini juga sama, dia duduk di pintu gerbang. Makanya dia tahu 2 malaikat itu datang. Nah, istrinya jadi sosialita yang terkenal. Anak-anaknya juga bertunangan dengan orang Sodom. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan bergaul dengan orang asik. Jangan bergaul dengan orang Sodom. Tapi tidak cuma bergaul, tapi malah bertunangan. Jadi kalau anaknya bertunangan, Lot ini jadi punya besan ya. Nggak main-main. Sungguh luar biasa Lot ini. Ya, akhirnya pada hari yang ditentukan, Tuhan bilang,
hari ini ketika malaikat datang, bilang sebentar lagi kiamat, hujan, api dan belerang akan turun. Sudah enggak nunggu hari, hitungan jam. Kalau kita baca Alkitab bahwa waktu malaikat datang itu waktu petang. Hujan itu turun waktu pagi. Nah, bayangkan itu berapa jam, itu cuma berapa jam saja. Abraham sungguh-sungguh berdoa untuk Lot dan keluarganya. Tuhan selamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan selamatkan Lot dan keluarganya. Akhirnya apa? Tuhan mendengarkan. Ya meskipun istrinya kancret ya itu. Karena akhirnya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya sebagai hamba Tuhan saya mendorong Bapak Ibu semua. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Karena doa orang benar besar. Amin. Percaya ya. Jangan lelah untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Doakan mereka. Ya. Jadi ketika dua malaikat itu datang ke Sodom, kan Lot bawa ke rumah. Terus malaikatnya bilang, cepat sekarang cepat pergi dari kota ini, cepat keluar. Siapa dari anggota keluargamu cepat bawa. Akhirnya Lot ingat besannya, ingat calon mantunya, diomongi, san besan, tuh mantu, ayo pergi dari kota ini. Sebentar lagi kota ini akan dihancurkan. Gimana reaksi mereka? Gimana Bapak Ibu? Ragu-ragu. Gak ada yang tahu cerita ini. Coba Kejadian 19. Kejadian 19. Ini. Ini kan malaikat Tuhan bilang, siapa kamu yang ada di sini lagi? Nanti atau anakmu atau siapa saja kamu dia, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Next. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Next. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin. Bangun, keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Berolok-olok itu apa? Hoax. Itu hoax. Gila malah, ini orang gila ini. Oke. Mana ada dihukum orang kita enak-enak hidup di sini kok ada hukuman Tuhan. Gak percaya Bapak. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka berlambat-lambat malaikat Tuhan menarik mereka keluar. Situ malaikat bilang, ayat 17. Ayat 17. Ini ya. Sudah kedua orang itu menuntun mereka, ini malaikat Tuhan menarik mereka berempat dengan paksa. Terus malaikat itu berkata, larilah, selamatkanlah, janganlah menoleh dan janganlah berhenti di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari secepat mungkin, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan mampir-mampir, cepetan. Ya, tapi Lot itu ngomong, waduh malaikat kalau ke pegunungan terlalu jauh, saya ini sudah lansia. Kalau lari kecepatan nanti dengkulnya rodean. Tolong saya ini aja ke kota yang paling dekat di sini loh, dekat sini, dekat namanya kotanya Soar ayat 20. Ya. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana.
Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian nyawaku akan terpelihara. Istilahnya aku selamat kalau lari sampai ke situ aku mungkin saya kuat lah. Tapi naik ke pegunungan sudah ambiar itu ya, gitu. Terus hari gitu, ya wes cepetan pokoknya lari secepatnya. Terus akhirnya ya, terus mereka lari. Nah, ketika matahari sudah mulai terbit, Lot dan kedua putrinya sampai di kota itu. Kota itu sekarang namanya Zoar. Sebenarnya Bapak Ibu, seluruh lembah Yordan dan termasuk Zoar itu juga akan dihukum Tuhan. Tapi karena Lot transit sebentar di situ, akhirnya kota itu mundur, hukumannya diundur. Nah, ketika matahari terbit mereka lari secepat mungkin, akhirnya selamat. Tapi istrinya, loh mana istriku? Lot itu seakan-akan baru ingat, loh istriku kok gak ada. Dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Loh kok cuma 1, 2, 3, mana satunya? Tadi kan larinya berempat, lah kok tinggal 1, 2, 3 loh. Lah kemana? Padahal tadi larinya sama-sama, cepat bareng-bareng. Nah rupanya rupanya karena mereka tuh saking fokusnya lari ke depan, dia lupa istrinya ketinggalan. Lah istrinya nih yo kenemenen wis dibilangi, nang cepetan lari yo kok malah lambat-lambat. Kenapa? No, pepetin. Kenapa dia berlambat-lambat? Next. Ini dipaksa keluar ya, dipaksa keluar dari Sodom. Next. Tiba-tiba, ini kan tadi sudah kita baca, next. Nah, kenapa? Karena ketika bulat ini lari secepat mungkin di pertengahan jalan, dia tiba-tiba teringat. Next. Dia tiba-tiba teringat apa Bapak Ibu? Teringat apa di Sodom? Makanannya katanya Bu Suwarsi, makanannya enak-enak. Dunianya, hartanya, apalagi? Sosialitanya ya. Rumahnya barusan selesai cicilannya Tuhan, aduh sekarang disuruh lari, ditinggal. Ya, apalagi semua kemewahannya, semua yang dicintainya itu di Sodom ditinggal. Loh, kok ditinggal? Ya. Padahal waktu pertama dia lari cepet. Pokoknya selamat. Barang gitu terus iling. Loh, hartaku, loh jabatanku, loh fasilitasku, loh mobilku. Akhirnya dia larinya mulai melambat, tambah jalan. Jalan kayak putri Indonesia lagi gini. Terus akhirnya noleh. Lah hujan sudah datang. Akhirnya dia jadi garam. Padahal dia itu sudah keluar loh, dia itu sudah keluar, ditarik malaikat Tuhan keluar dari Sodom. Tinggal sedikit dia lari sedikit sampai ke Zoar, nyusul suami dan anaknya, pasti dia selamat. Ya, jadi ternyata bulat ini bukan cuma tinggal di Sodom, tapi hatinya sudah dikuasai oleh Sodom. Akhirnya dia sendiri gak mau bayar harga, dia gak mau tinggalkan Sodom. Mungkin dia berpikir gini, aduh Tuhan,
Tuhan itulah baik sih. Tuhan kan maha kuasa. Seperti janji firman-Mu Tuhan, Tuhan kan ngomong, walau 1000 rebadi, tetaplah Allah. Walau 10.000 rebadikan, takkan ku goyah. Sebab Yesus, dia ngomong sama Tuhan, kan enggak harus Tuhan. Walau 1000 rebah kena hujan belerang, 10.000 mati di sisiku, kan aku enggak harus kena. Aku kan selamat, janjimu kan seperti itu. Bisa enggak? Pikirannya terus, hatinya terus menuntut Tuhan. Tuhan kan maha kuasa, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan itu bisa loh bikin mujizat kayak di Goshen. Ketika semuanya mengalami kegelapan, kan Mesir kegelapan, ada garis yang memisahkan antara Mesir dan Goshen. Tuhan bisa loh, Tuhan itu enggak kurang kuasa membuat rumahku tahan apa Bapak Ibu? Tahan belerang, tahan api, rumahnya tiba-tiba ada payung gede gitu. Oh, jadi bunker. Wah, hujannya itu bisa kalau ke rumahnya bulat itu langsung menggok gitu. Dia itu sudah bayangannya seperti itu. Tuhan itu gak seharusnya loh nyuruh aku lari-lari kayak gini. Aku nih sudah tua, suruh lari-lari. Akhirnya itu dia melambat, dia jalan dan noleh ke belakang. Jadi Bapak Ibu, ini sama Bapak Ibu, ini sama kalau saya mau kasih ilustrasi. Ada seorang kaya, yang kaya raya, dia berbelas kasihan sama orang yang miskin yang kelaparan. Orang kaya ini bilang, ayo kamu tak kasih makan. Dia orang miskin bilang, minta makan, minta makan, minta makan. Ya wes, dibawa ke rumahnya, dikasih baju bagus, dikasih pelayan yang banyak yang melayani, di meja disediakan makanan yang banyak. Ada apa saja? Rawon, soto, gulai, rendang, wadang semuanya. Loh ini dan jadilah kita semua lapar ya. Terus orang yang kelaparan ini sudah disediakan piring, sendok, garpu. Tinggal apa? Ada nasinya, semua meja itu lengkap makanannya. Minumannya sudah. Terus orang yang kelaparan ini bilang, minta makan, minta makan. Bayangkan Bapak Ibu. Dia bilang, kalau kamu kasih aku makan, suapi. Taruh makanan ini, masukkan ke mulutku. Nah sekarang bayangkan Bapak, bagaimana reaksinya orang kaya itu. Semua sudah tersedia, kamu tinggal ambil sendok, ambil nasi, masukkan ke mulutmu. Tidak mau, kalau Bapak ngasih makan itu suapi. Bayangkan Bapak Ibu, apa jadinya kalau tukaran gitu terus? Jadinya apa? Orang yang kelaparan mati, jadi tiang garam dia. Karena terus minta disuapi, semua sudah tersedia. Sama kayak bulat tadi, semua anugerah Tuhan sudah lengkap. Sudah ditarik malaikat Tuhan, sudah lengkap, tinggal kamu lari yang sedikit. Tinggal angkat sendok, masukkan nasi ke mulut, selesai. Kamu tidak kelaparan lagi, selesai kamu selamat. Tapi berapa banyak pikiran kita, hati kita selalu nuntut Tuhan. Kalau Tuhan baik, mestinya melalukan saya begini dan begini dan begini. Terus salah paham. Nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Nggak ngerti cara pandang Tuhan. Akhirnya mati kayak istri Lot. Ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akhir-akhir ini mengeluh kenapa dunia semakin
seperti ini, enggak enak gini. Wes aku tak mundur ya, aku tak jauh dari Tuhan. No, 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 no. Seperti Bu Gembala katakan, enggak ada option kita mundur ke belakang. Noleh ke belakang. Enggak ada pilihan untuk kita mendua hati dan tidak taat kepada firman Tuhan. Amin. Tidak ada alasan. Kita harus terus maju. Amin. Apapun keadaannya. Terus berlari kepada tujuan. Pada panggilan sorgawi. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu capek. Enggak. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan tinggal di Sodom. Keluar, pergi dari lingkungan yang berdosa dan jahat. Jangan stay di sana. Jangan pembenaran. Amin Bapak Ibu. Ya, kita semakin berumur, GAB, kita semua bertambah usia, ayo kita ngerti cara Tuhan. Jangan terus salah paham. Jangan enggak ngerti. Pakai anugerah Tuhan untuk tinggalkan dosa. Tuhan itu beri kita kekuatan, kemampuan. Tuhan, tapi kita mau enggak pakai itu? Bisa enggak kita bilang pada dosa? Enggak. Next ya ini, anugerah Allah seharusnya dipakai untuk meninggalkan dosa. Harusnya membuat kita berlari lebih cepat pada panggilan sorgawi. Anugerah Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan seharusnya membuat kita fokus semakin ke depan, bukan ke belakang. Hari-hari ini siapa Bapak Ibu yang sering tola-tole, noleh masa lalu? Enak yo, mbiyen yo. Enak yo, sekarang ambek Tuhan kok gini ya. Nah, itu Bapak Ibu sedang didoi. Ya, istri Lot tidak mau bayar 1 rupiah. Akhirnya dia hilang anugerah yang besar. Ya, Bapak Ibu jangan pikir, jangan berharap sekali lagi. Tinggal di lingkungan yang jahat, terus minta diberkati Tuhan. No. Minta diselamatkan. No. Kita harus keluar. Amin. Jangan biasakan hidup dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Anak-anak muda juga. Jangan berpikir, nanti aku tak pacaran ambil ini. Soalnya dia ganteng, masih ada beda agama. Nanti tak injili. Harapannya menginjili, tapi ternyata kenyataannya ya anak-anak muda serius sungguh. Yang jomblo juga serius. Waduh umurku sudah di deadline. Ndak ada kompromi. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Kalau kita mau bayar harganya. Kalau kita sering ngomong bayar harganya kan kayak harganya mahal itu. Padahal berapa? Cuma sarepis. Cuma berapa Bapak Ibu? 1 rupiah. Cuma kita tetap setia sama Tuhan. Tunggu Tuhan bertindak. Menunggu, percaya kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat. Pembedaan itu akan datang ketika semuanya itu gelap. Nanti kita lihat terang Tuhan bersinar atas kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan sampai kehilangan pengharapan. Hari ini
sebagai hamba Tuhan, jangan sampai hilang pengharapan. Ya. Tuhan selalu sediakan kekuatan yang baru setiap pagi. Terima itu, ambil itu setiap pagi. Kemenangan, kuasa, urapan, kesembuhan, pemulihan itu disediakan setiap hari. Asalnya kita mau terima enggak? Kita mau ambil enggak itu? Ya. Terus next. Nah, sekarang apa 1 rupiah itu dari Bapak Ibu? Kita semua akan berbeda-beda. Ya. Itu harus kita bayar, ya. Akhir-akhir ini apa yang membuat Anda berhenti berlari pada panggilan surga? Apa yang hari-hari ini membuat Anda suam-suam kuku mengikut Tuhan? Apa yang hari-hari ini membuat Anda sering noleh ke belakang? Ingat-ingat masa lalu, apa itu? Apakah itu kekayaan? Karena beda ya Bapak. Kalau orang uangnya banyak ya sering-sering noleh ATM-nya. Sering-sering noleh tabungannya. Beda, kalau yang enggak punya uang ya mungkin kekhawatiran, sering khawatir, terus ya apa aku begini ya. Akhirnya larinya itu enggak maksimal. Larinya itu setengah hati. Terus apa lagi? Mungkin itu kebencian. Betapa hati kita ini selalu hati ini selalu diumbar. Kalau mangkel itu, mangkelnya digas, gaspol. Mangkel, nanti sampai aku mati gak tak ampuni. Nah itu yang buat kita enggak bisa lari pada panggilan Tuhan. Terus ingat orang yang dibenci. Apalagi kenajisan. Dan ini kita introspeksi di hadapan Tuhan. Apa 1 rupiah ini? Ya. Bayar Bapak, bayar. Bayar harganya karena enggak mahal, cuma 1 rupiah. Tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan rendah hati. Ya. Nanti di akhir semuanya ini, di akhir semuanya next no. Kalau kita nanti kumpul sama-sama di sorga nanti, kita pakai mahkota kehidupan. Ingat, usaha kita itu cuma 1 rupiah. Kita enggak bisa sombong. Oh karena responku benar, aku hidup 70 tahun aku jadi orang benar. Enggak. Kita sadar. 1 rupiah itu sangat kecil. Tapi tidak untuk dientengkan, disepelekan. Karena anugerah Tuhan itu nilainya 999.999 rupiah. Kita tahu kalau kita nanti masuk surga, pakai mahkota kemuliaan, itu juga karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, jadi lakukan next no. Lakukan 1 rupiah itu dengan sungguh-sungguh, serius dan sepenuh hati. Tapi bersamaan juga dengan rendah hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu ngerti? Bapak Ibu nangkep firman Tuhan? Ya. Ini pun juga hal yang sama yang terus saya katakan pada diri saya. Kalau saya mulai males, kalau saya mulai kebencian itu mulai menasuk hati saya bilang, enggak, diampuni, harus melepaskan pengampunan. Enggak. Cuma musuhnya itu sama dirinya sendiri. Kalau kita bilang anugerah Tuhan itu tersedia bagi kita. Cuma kita bilang, ya Tuhan aku mau. Itu kekuatan Tuhan itu selalu baru untuk kita. Dan karena kita bilang, ya Tuhan aku mau taat. Yang ini loh Tuhan hargai dengan mahkota kehidupan. Kan sayang kalau cuma yang 1 repes ini kita sia-siakan. Kita anggap enteng. Kita enggak loh. Maka hilang semuanya. Kan eman Bapak. Ya, jangan jadi orang Kristen hampir. Amin.
Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ingat ya, 1 juta kurang. Gak jadi, lo gak sama-sama. 1 juta kurang 1 repes, gak jadi 1 juta. Pak Herman tahu kan? 1 juta kurang 1 rupiah gak jadi 1 juta. Ya, bayar itu cuma 1 repes. Sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini, responi firman Tuhan. Hari ini, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka kita akan menerima anugerahnya, dicurahkan atas kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang wanita saja nyanyikan. Dia jamah hidupku. Amin, amin, amin. Rasakan. Yes, Lord. Amin, amin. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi Yesus jamah, Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekarang yang pria nyanyikan, yang pria nyanyi. Ya jamah, ya Tuhan, yes, yes, jamah setiap kami. Amin, amin. Ya Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan. Yes, tinggalkan semua. Sebab aku tahu, aku ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yes,
segenap hati nyanyikan. Ya Jawab segenap hidupku dan beri di hatiku semuanya Tuhan ku tinggalkan. Berubah nanaku tahu Yesus siapa, ku jadi baru. Semua telah berubah dan jadi baru. Sekali lagi, semua telah berubah dan aku tahu Yesus siapa, ku jadi baru. Sekarang sembah Tuhan. Oh, sekarang Tuhan aku berdoa dengan kuasa-Mu Tuhan. Lepaskan setiap ikatan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rapatakara lama sikara lama nama sana rabara lama nama sana. Irabarana masyana nama sikara lama lama. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas kami. Mengalir atas kami Tuhan. Mengalir atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru mengalir. Kira barala bara masyana rabara rabara masyana. Kira barala masyana ramasyana rabara rabara. Kira barana masyana rarabu. Inna ramayana namasyane. Kira barala mayara namasyana ralamara namasyana ramasyana. Haleluya. Kira mayara namasyana ramasyana ramara lamara hari ini anugerah Tuhan dicurahkan bagi kita. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang meresponi firman Tuhan. Terima anugerah Tuhan saya. Terima kuasanya mengalir. Bakar hati kami Tuhan, bakar hati kami Tuhan, menyala-nyala untuk Engkau Tuhan, menyala-nyala
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang baru buat kami Tuhan. Semua yang telah lalu kami tinggalkan. Semua kenangan, semua yang jahat kami tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Allah Roh Kudus, bahwa kami berlari lebih cepat ke depan pada panggilan sorgawi, kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikut Tuhan, apapun keadaannya, kami tidak akan menoleh ke belakang. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami akan fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku. Bukan
Jangan tahan, jangan tahan. Mengalir, mengalir. Oh, rabarala, sikarala. Oh, rabarala, mengalir, mengalir, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kirarala barala 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 masih karala. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang yes. Terima dengan iman, pemulihan, terima dengan iman, kesembuhan, mengalir kuasa. Bapa kekal, Kau hadir di sini, pulihkan hati. Amin. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa. Bapa kekal mulia. Amin. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat mahal. Amin, Yesus. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin. Bersamamu Bapa, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini, pulihkan hati, kekal tenang. Bapa, kekal tenang. Yes, amin. Kekal tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangannya darimu. Kami terima jamahan lawatan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Sempurna atas hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami disembuhkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami akan berlari ke depan pada panggilan sorgawi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami ciptaan yang baru, ini hari yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk, saya serahkan Ibu Gembala. Ya, saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Ayo kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan pujikan
Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat. Pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan, kami boleh membawa sukacita kemenangannya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan. Firman itu kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau hampir Tuhan, tetapi kami boleh dapat menyelesaikan tugas bagian kami sampai di garis akhir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, menasehati kami, mengajari kami, menegur kami, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak menoleh ke belakang. Tapi mata kami tertuju, fokus Tuhan kepada panggilan sorgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang amat sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia, prokes, dan kami semua yang ada hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman.